Mohon maaf ya. Oke, seperti itu definisi dari medan listrik. Jadi, medan listrik pada jarak tertentu itu hanya simply kita anggap ada muatan di situ yang mau kita cek, namanya muatan uji. Kita ambil gaya yang berinteraksi antara sumber dengan muatan uji, kita bagikan dengan muatan uji itu sendiri. Karena tadi Kak katakan bahwa kita nggak pengen ada muatan uji yang di situ. Oh iya, muatan uji biasanya positif ya. Biasanya positif kita gunakan. Tanda dari muatan uji biasanya positif. Itu. Itu definisi. Definition dari medan listrik electric field ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke, besarnya itu F dibagi Q nol. Jadi, untuk partikel titik, untuk partikel titik, partikel itu berarti sudah titik sebenarnya. Dulu partikel saja berarti ya. Untuk partikel, kita tahu kalau F-nya itu adalah seperempat pi epsilon nol. eh, Ya, tadi muatan sumbernya adalah Q besar, muatan uji Q nol. Berarti Q besar kali Q nol dibagi dengan, ya katakan jaraknya R kuadrat, vektor satuannya berarti R topi. Kalau R kuadrat, dia pakai R topi. Kalau R pangkat 3, dia pakai vektor posisi. Kalau medan listriknya bagaimana? Jadi, medan listrik, medan listrik oleh partikel itu adalah berarti di sini partikelnya adalah muatan sumber Q ya. Berarti kita ambil seperempat pi epsilon nol, kita kalikan dengan dikali seper Q nol juga ya. Dikali Q, dikali Q nol dibagi dengan R kuadrat, vektor R topik. Jadi ya dilihat ini bisa saling habisin satu. Kita bisa tulis menjadi seperempat pi epsilon nol Q sumber dibagi dengan R kuadrat. Dan ini ya sesuai dengan bayangan kita bahwa medan listrik itu dibangkitkan oleh muatan sumber yang tadi mau kita cari sebenarnya. Akibat muatan sumber Q besar itu, berapa sih kuat pengaruhnya di daerah di sekitarnya? Jadi besarnya ternyata adalah seperempat pi epsilon nol, Q besar atau Q sumbernya dibagi R kuadrat. Bukan muatan di titik yang mau kita cek, bukan, tapi muatan sumbernya. Gitu. Ini untuk partikel ya, ingat. Partikel itu hanya muatan titik saja, entah dia elektron, entah proton, dan partikel titik yang kecil lah. Intinya muatannya cenderung kecil. Biasanya orde paling besar pun ordenya mikro ya, biasanya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Siap-siap. Kalau muatan uji itu udah pasti bakal positif, Pak. Karena namanya muatan uji, berarti ya sebenarnya kita yang tetapkan tandanya sih sebenarnya. Hmm, Cuman cuman kakak taruh positif, kenapa? Karena alasannya adalah mengenai arahnya. Jadi gini, kalau kita lihat muatan sumber, contoh ya, muatan sumber Q besar, katakan muatannya positif. Lalu kita letak, misal kita pengen cari di sini, berapa kuat pengaruhnya akibat si muatan positif Q besar ini, berarti kita letakkan suatu muatan uji yang positif juga. Tadi yang kakak katakan bahwa kakak katakan muatan ujinya positif. Artinya gaya yang berinteraksi bagaimana? Arahnya. Menurut Q positif, dia ditolak oleh Q nol. Ditolak berarti di arahnya ke sini. Kalau menurut muatan uji positifnya, arahnya ke sini. Dan di sekeliling daerah Q nol ini, di sini ya, di sekelilingnya, semuanya akan menolak positif. Q positif yang besar. Berarti kalau misalkan dia di sini, nolak ke sini, gitu kan ya. Kalau misalkan Q nol di sini, pada jarak yang sama ya, masih jadi cari R, dia akan menolak muatan Q besar ke sini. Dan seterusnya, berarti muatan Q positif arahnya mengarah keluar terus medan listriknya. Nah, itu positif. Jadi, kita tulis ini sebagai medan listrik. Jadi, medan listrik untuk suatu muatan positif selalu mengarah ke luar. Itu yang
Itu yang kita pelajari di SMP dan di SMA bahwa medan listrik kalau positif dia cenderung mengarah ke Hmm. luar gitu. Alasannya kenapa? Gak ada alasan sebenarnya, itu pilihan sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya kita anggap muatan ujinya negatif, ya berarti positifnya mengarah masuk. Itu kan bukan melanggar ya, cuman lebih ke tidak sesuai dengan apa yang sudah umum kita pelajari. Dari SD, dari SMP, SMA kita sudah pelajari bahwa medan garis-garis medan listrik itu mengarah keluar kalau positif. Kalau negatif dia mengarah masuk gitu. Jadi kakak sesuaikan dengan ya apa yang sudah kita pelajari saja gitu. Ya makanya muatan ujinya positif. Kalau muatan uji negatif tidak masalah, itu hanya menandakan arah doang sebenarnya. Besarnya tetap sama. Jadi kalau misal negatif, negatif, ini ada mungkin tulis kinol di sini juga ya, biar nggak bingung. Lalu yang negatif misalkan muatan uji positif kinol, ya maka mereka akan tarik menarik. Jadi menurut Ki besar dia akan ditarik oleh kinol, ditarik arahnya ke situ, gitu. Ya, lalu misalkan pada sekeliling kinol itu ada muatan kinol-kinol yang lain, maka dia akan tertarik dan sorry. Oh, kayak salah ya, sebentar. eh Ki akan ditarik oleh betul ya, tapi kalau yang negatif harusnya masuk sih. Argumennya bagaimana ya? Kita ditarik kan ya, ditarik Ki negatif ditarik oleh positif, berarti tandanya ke situ. Ini hal simpel yang dibingungkan ya. Sebentar. Kalau negatif memang arahnya masuk sih kalau di Haliday. Cuman argumennya apa ya? Eh Kalau di Haliday tulisannya, bila kita letakkan muatan uji positif di sekitar bola bermuatan negatif, maka gaya elektrostatik yang mengarah menuju pusat bola akan bekerja pada muatan uji. Gaya elektrostatik itu mengarah pada negatif. Harusnya masuk, tapi kenapa ya? Yang kita pelajari itu kan dia, oh betul ya, karena negatif dengan positif, si muat yang dirasakan oleh muatan negatif, dia kan menarik ya. Dia kan menarik muatan kinol. Jadi kalau misalkan ada kinol di sini, dia ditarik. Arahnya masuk ya. Ya betul. Seperti itu. Ini namanya garis-garis medan listrik. Kalau di, ya mungkin kalau di SMA atau di SMP disebut garis-garis gaya listrik, ya sama aja sebenarnya sih. Ini namanya garis-garis medan listrik. Jadi pemilihan muatan uji kinol itu sebenarnya pilihan, cuman supaya menyamakan pandangan yang sudah ada. Dia kan nggak ganti. Ya, menjawab? Jawab Kak. Ya, oke. Okay. Oke, kita sudah bahas dan kita sudah paham ya tentang medan listrik. Sebenarnya ya bisa dikatakan medan listrik kan juga gaya listrik ya, gaya elektrostatik gitu. Cuman dibagi dengan muatan ujinya, ya. Karena kita hanya pengen melihat pengaruh dari sebuah muatan sumber di daerah di sekitarnya. Tanpa kita pengen tahu di sekitarnya itu ada muatan apa, kita nggak pengen tahu. Kita hanya pengen tahu pengaruh dari si muatan sumber ini saja, dan ternyata masih vektor kan ya. Nah, kita nanti setelah ini bahas hukum Gauss nih. Setelah itu bahas potensial listrik. Potensial itu membahas pengaruhnya
tapi kita nggak pengen dalam vektor. Kita pengen memahami pengaruh dari suatu muatan, tapi besarannya mau besaran yang skalar. Kan banyak maunya ya sebenarnya. Gitu. Nah, itu namanya potensial. Nanti ada lagi yang baru, definisi baru potensial masih ada lagi. Tapi ada kaitannya dengan medan listrik ini. Gitu. Jadi medan listrik, medan yang vektor, potensial itu medan yang skalar. Sebenarnya sama. Nanti dari potensial baru muncul beda potensial. Beda potensial itu adalah tegangan. Gitu. Ada tegangan, ada elektron ngalir, jadi arus dan semacamnya, relate-nya ke listrik arus arah. Ya, dunia fisika itu sebenarnya kalau mau dipelajari harusnya pelajarinya nyambung ya supaya eh, paham. Tapi untuk fisika 2A nyambung diurutin dari awal. Kalau 1A itu agak sedikit loncat-loncat sebenarnya. Oke, akibat muatan titik sudah atau partikel ya. Kalau di Haliday tulisannya muatan titik sama aja. Partikel yang punya muatan. Besarnya adalah K Q per R kuadrat. Kalau di SMA K Q per R kuadrat doang ya. Oke, sekarang kita lanjut medan listrik akibat dipol. Apa itu dipol? Kita sudah pernah sering dengar kata dipol di kimia ya. Jadi ada istilah momen dipol dan semacamnya, tapi di fisika kita jarang mendengar itu. Kenapa? Karena pembahasan momen dipol itu hanya ada di listrik. Dan karena kita tahu bahwa di dalam suatu atom itu kan terdiri dari muatan-muatan partikel bermuatan. Contohnya ya proton gitu biasanya yang banyak. Nah, interaksi antar proton itu bisa membentuk sebuah dipol. Dipol itu apa? Dipol itu sebenarnya susunan dari dua muatan titik yang berbeda tanda sebenarnya. Jadi ya bisa kita katakan susunan antara proton dan elektron kalau dalam atom misalkan. Nah, jadi sebenarnya simpelnya momen dipol hanyalah medan listrik akibat dua muatan titik yang berbeda tanda. Itu doang dipol listrik. Dari bahasa Inggrisnya, dipole artinya punya dua kutub. Satunya kutub yang positif, satunya kutub yang negatif. Adanya dua muatan itu, berapa besar medan listrik di sekitarnya? Sesimpel itu saja. Tapi kenapa dibahas, Kak? Kan simpel ya. Kakak masukkan bisa dijadikan latihan soal saja gitu. Jadi ada muatan titik positif di sini, ada muatan negatif di sini. Berapa resultan medan listrik di titik P? Katakan P-nya di sini. Jaraknya R, katakan. Ini jaraknya R juga. Jadi segitiga siku kayak segitiga sama TV. Sama kayak soal SMA kan. Medan listrik di titik ini akibat dua muatan lainnya. Sama kayak soal yang kemarin kita bahas di gaya Coulomb kan gitu. Kenapa ini penting? Karena ya kita sering ketemu istilah dipol listrik di kimia dan semacamnya, ya supaya menguatkan konsep saja bahwa dipol itu sebenarnya hanya susunan dua buah partikel bermuatan saja yang berbeda tanda. Oke, bagaimana konfigurasinya? Ya bisa bebas gitu. Kakak ikut Haliday ya. Jadi konfigurasi bisa kayak tadi kakak gambarkan. Kalau di Haliday kakak ikut saja. Eh, Berada di sumbu Y. Kalau di sini sumbu Z ya. Kakak gambarnya sumbu Y saja ya. Ini sumbu Y, muatan positifnya di sini, positif Q, muatan negatifnya di sini, negatif Q. Nah, antara dua, ya, tengah-tengah ya, tepat di tengah antara kedua muatan ini disebut sebagai pusat dipol. Hanya nama doang sih sebenarnya. Nah, kalau ada nanti pembahasan lebih menarik kalau misalkan ada medan magnet. Kalau ada medan magnet, nanti dipol ini akan berputar, punya torsi nanti. Ini akan berputar kayak gini, gitu. Tapi nanti di pembahasan medan magnet. Nanti namanya dipol magnet jadinya. Lalu ada titik P. Nah, titik P itu di sini. Sepanjang sumbu Y tadi, kita pengen cek medan listrik di titik P berapa? E di P. Akibat dua muatan ini. Ya gampang aja sebenarnya pakai resultan E saja. Jarak di titik P yang mau kita cek dengan muatan positifnya
Di sini dikatakan R positif, jelek banget. Ya udahlah ikut aja ya. Ini R positif, namanya R positif gini tulisnya. Lalu titik P dengan muatan Q negatif, R negatif. Apalagi? Oke, sudah. Nah, di sini kita definisikan momen dipol itu sebagai P yang sering kita kenal di kimia. Istilah momen dipol itu dikatakan simbolnya adalah P. Itu definition ya. Sebenarnya bukan eh, sama seperti momentum P M kali V itu adalah sebuah definisi kan ya. Kalau ada massa dikalikan dengan sebuah kecepatan, oh M kali V itu disebut sebagai P momentum gitu. Sama seperti dipol sebenarnya. Dipol itu juga by definition muncul yaitu momen dipol yaitu P. Nanti kita lihat dari rumusnya ya, momen dipol. Nanti kita ketemu suatu bentuk perkalian antara jarak dengan muatan. Q dengan D ya. Itu dikatakan momen dipol. P itu adalah Q dikali D. Vektor ya. Jadi muatan itu adalah skalar, D jarak itu adalah atau posisi itu adalah besaran vektor. Jadi momen dipol itu besaran yang vektor ya. Nah sekarang kita cek medan listrik di titik P akibat dua muatan ini bagaimana? Ya anggap aja latihan soalnya. Jadi E di P vektor itu sama dengan langsung saja ya seperempat pi epsilon nol karena rumusnya sudah diturunin tadi kalikan dengan muatan sumbernya. Kalau akibat muatan positif berarti sumbernya ya positif Q. Q dibagi tekan dengan R positif kuadrat. Gimana nulis ini? Ini aja ya. Baru oke kita lihat dulu. Arah dari medan listrik di titik P kan positif itu arahnya keluar ya. Kita namakan E positif. Menurut akibat dari muatan negatif, si P ini arahnya ke sini. Medan listrik di P arahnya ke bawah. Ibaratnya ditarik oleh negatif gitu ya. Dan kita tahu di titik P arah dari kedua vektor berlawanan. Jadi kalau kita hitung resultan, salah satunya harus dikasih tanda negatif. Harus selisih karena tanda vektornya berlawanan. Nah, sekarang ya ketentuan dulu arah positif mau kemana. Jadi supaya gampang, arah positif kita sesuaikan dengan tanda muatan positif saja. Ya, jadi arah ke sini anggap positif, yang ini kita anggap negatif saja. Supaya gampang, positif ya positif, negatif negatif. Berarti untuk ini itu nilainya positif. Kalau yang untuk muatan negatif, ya tandanya negatif. Jadi dikurang seperempat pi epsilon nol Q dibagikan dengan R negatif kuadrat. Oke, kalau kita mau kita fokus ke besarnya saja ya. Kalau arahnya kita bakal tahu arahnya kemana? Antara ke atas atau ke bawah. Karena medan listriknya hanya berada pada satu sumbu yang sama, sumbu Y doang kan gitu. Tidak ada arah yang meneng ke kanan kiri. Jadi arah dari resultan nanti yang kalau nggak angkat ke bawah. Tergantung dari besarnya kan, lebih besar E positif atau E negatif. Gitu. Arahnya sesuai itu saja. Oke, sekarang ini kita sedikit bongkar dengan sedikit matematika ya. Dan kita mendefinisikan suatu jarak lagi yang namanya Z. Tadi kita tahu pusat dipolnya itu kan di sini. Jarak dari titik P dengan pusat dipol itu dikatakan sebagai Z. Jaraknya disebut sebagai Z, gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa apa hubungan R negatif, R positif dengan Z. Oh, ada lagi D. D itu apa? Oh, D itu jarak antara dua ini. Jarak antara muatan positif dan negatif itu dikatakan D. Banyak definisi ya. Sebenarnya kan nggak perlu ya sebenarnya. Eh, apa hubungan R positif Z dengan D dan R negatif Z dengan D? Supaya ini tuh nanti bisa kita tulis dalam bentuk D dan Z saja. Kalau R positif, eh,
Hubungannya adalah R positif ditambahkan dengan D itu adalah Z, betul? Oh, salah. Tambah setengah D ya. Ya benar ya. R positif tambah setengah D itu adalah Z. Kalau R negatif bagaimana? Eh, R negatif itu kebalikannya ya. R negatif itu adalah Z tambah setengah D. Betul? Kelihatan nggak dari geometrinya? Untuk R positif ditambahkan dengan setengah D, dia jadi Z. Kalau untuk R negatif kan total panjang yang paling panjang itu berarti Z tambah setengah D ya. Atau kakak bisa tulis ini sebagai R positif itu sebagai Z kurang setengah D. Pindah ruas tadi. Ya, oke, kita substitusi angka ini ke dalam persamaan EP tadi kita. Sebenarnya kalau mau kita hitung medan listrik sudah selesai sampai sini kan, tinggal masukin angkanya selesaikan gitu. Cuman ya namanya dipol, ada definisi dipol PQ kali D, ya kita harus buat suatu persamaan unik khusus untuk dipol. Eh, Kak, ke toilet sebentar ya. Ya kalau mau dilanjutin silakan. Dulu izin ke toilet ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sampai kita ingin mensubstitusi R positif ya. Jadi R positif kita sudah dapat, Z kurang setengah D, kita masukin. Jadi EP sama dengan Oke, kakak bisa faktorin keluar 1/4 pi epsilon 0 dikali Q ya. Baru dari 1/, R positif itu adalah Z dikurang setengah D kuadrat. Lalu dikurang 1/, Z ditambah setengah D kuadrat. Oke, nah di sini kita mulai bermain dengan matematikanya ya. Kita bisa tulis ini, ekspresi ini menjadi pangkat eksponen ya. Jika bisa tulis ini menjadi eh, Z dikurang setengah D pangkat minus 2 dikurang Z tambah setengah D pangkat minus 2. Ya, baru kita bisa gunakan ekspansi binomial. Kalau masih ingat ekspansi binomial, eh, 1 tambah X pangkat N, 1 tambah X pangkat N, itu bentuk deretnya itu adalah 1 ditambah NX, tambah seterusnya, dan seterusnya kakak lupa. Tapi bisa diturunin kok. Nanti belajar ini di kalkulus 2, kalau nggak salah bab 8 kalau nggak salah, tentang deret. Ya. Jadi nanti kalkulus 2 ini pelajari dulu teknik integrasi, integral yang aneh-aneh, butuh substitusi sin, kostan, dan semacamnya. Nanti bab 8-nya belajar deret. Nanti jadi sin itu bisa ditulis dalam bentuk deret. Kalau sin itu X kurang X pangkat 3/3 faktorial dan semacamnya. Eh Sementara diterima dulu ya, kalau ini namanya ekspansi binomial, 1 tambah X pangkat N. Atau boleh dicari di Google dulu sementara, untuk pembuktian yang simpel gitu ya. Pelajari lebih dalam nanti di kalkulus. Ya, oke. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, berarti bentuk ekspansinya 4pi epsilon 0 Q. Nah, bentuk ekspansi suku pertama ini itu menjadi 1, atau kita tulis dulu deh, karena di sini kita mau 1 ya. Ada angka satunya, kita tulis Z, kita keluarin, gimana muncul 1? Kita keluarin Z dikali 1 kurang D per 2Z, kan gitu ya. Pangkat minus 2. Dikurangin dengan Z, keluarin faktorin Z keluar, kali 1 tambah D per 2Z, gitu ya. Pangkat minus 2. Nah, lalu kita keluarkan lagi si Z ini. Ini kan ada faktor Z ya. Z pangkat minus 2, ini juga ada Z pangkat minus 2, atau seper Z kuadrat itu sebenarnya. Jadi kita faktorin keluar, jadi seper Z kuadrat boleh ya. 1/4 pi epsilon 0, Q dibagi Z kuadrat. Dikali apa? 1 dikurang D per 2Z pangkat minus 2, dikurang 1 ditambah D per 2Z pangkat minus 2. Ya, jadi EP itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q dibagi Z kuadrat. Eh, Tadi 1, kalau 1 dikurang D per 2Z pangkat minus 2, jadinya apa? 1 ditambah jadinya ya. Karena kan minus kali kan minus, N kali X. Berarti positif D per 2 ditambah seterusnya. Kita ambil suku-suku awal saja ya. Suku awalnya berarti yang ini D per 2. 1 ditambah D per 2. Lalu yang ini berarti 1 ditambah D per 2Z pangkat minus 2. Berarti dua suku awalnya 1 kurang D per 2. Sebentar. D per Z harusnya. D per Z. Ya, karena duanya yang hilang ya. Ini D per Z. Tambah seterusnya. Dikurang seterusnya. Berarti ini Z. Ini 1 dikurang D per Z. Ini bentuk
bisa dibilang aproksimasinya lah ya, kita tulis kayak gini. Ya, oke, berarti EP itu adalah seperempat pi epsilon nol Q dibagi Z kuadrat dikali apa nih? Satunya hilang, jadi 2D per Z ya. 2D per Z. Ya, oke, sudah mirip. Jadi EP itu sama dengan seperempat pi epsilon nol, sorry, seperdua pi epsilon nol ya, dikali Q D dibagi Z pangkat 3. Kalau masih ingat, tadi ini kita sebut sebagai momen dipol P. Nah, jadi EP itu sama dengan seperempat pi epsilon, sorry, seperdua pi epsilon nol P dibagi Z. Ya, inilah medan listrik untuk dipol. Kak, kenapa harus ribet ini? Sementara kita menghitung medan listrik akibat dua muatan titik, sebenarnya sampai sini masukin angka sudah selesai kan gitu. Karena apa? Karena kita, ya namanya juga dipol listrik, ada definisi yang dikatakan sebagai momen dipol. Jadi kita buat ekspresi ini bagaimanapun caranya supaya muncul perkalian antara muatan dengan jarak Q kali D. Gitu. Jadi kita lihat karena kan medan listrik adalah sebuah vektor, jadi arah dari medan listrik E mengikuti arah dari dipol listrik. Dipol listrik arahnya kemana? Dipolnya ya berarti negatif ke positif kan. Arah dipolnya mana apa lagi? Warna hijau ya. Nah, arah dipolnya berarti dari negatif ke positif. Ini arah dipol. Arah dipol. Berarti arah medan listriknya adalah ke atas juga. Resultan medan listrik di P. Gitu. Ini momen dipol. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini. Cukup, Kak. Ya. Kalau misalkan harusnya bertanya, kenapa kita harus gunakan aproksimasi? Sekarang akan bertanya, karena harusnya nggak bertanya. Kenapa kita gunakan aproksimasi ekspansi binomial seperti ini? Kenapa kita nggak biarin saja, Kak? Ya udah, biarin aja pakai -2. Kenapa harus kita gunakan aproksimasi? Why? Kapan ketika kita gunakan aproksimasi? Kan sudah belajar juga ya, setidaknya ya, memang belum belajar ekspansi ya. Cuman belajar aproksimasi itu sudah ada di turunan kan? Mengaproksimasi dengan kapan kita gunakan dx, kapan kita gunakan delta x, kan gitu. Kapan kita gunakan aproksimasi? Dan kenapa? Karena ada salah satu komponen yang sangat kecil atau salah satu komponen yang sangat besar. Jadi perbedaannya itu signifikan sekali. Jadi enggak bedanya antara 1 cm dan 2 cm. Oh, itu cuma setengah kan ya. Enggak perlu aproksimasi gitu. Kalau 1 kilometer dengan 1 cm, nah itu bisa kita gunakan aproksimasi. 1 km dan 1 cm, 1 cm-nya bisa diabaikan gitu. Tetapi untuk mengaproksimasi itu bukan berarti 1 cm-nya langsung dihilangkan, tidak. Buat 1 cm ini sebagai dx gitu misalkan. Nah nanti setelah ini kita belajar tentang muatan garis, muatan plat 2 dimensi, kita juga gunakan pendekatan yang seperti itu untuk mencari medan listrik. Full kalkulus nanti. Ini masih bisa dikatakan ya kalkulus lah, kalkulusnya dalam aproksimasi saja, aproksimasi deret. Jadi apa yang jauh banget, apa yang kecil banget di sini? Yang jauh banget itu adalah si Z-nya. Di sini kita aproksimasi Z-nya itu sangat besar sekali. Z itu tadi apa? Jarak antar medan listrik di titik P dengan pusat dipol. Jadi kita ngecek pusat dipol. Jadi kan ibaratnya gini, berapalah jarak antar dua proton dalam satu atom? Kan kecil banget ya. Orde atom saja itu sudah sangat kecil gitu. Kalau kita bandingkan dia dengan Cm itu sudah sangat besar sekali. Jadi Z dengan D itu perbandingannya sangat jauh besar. Jadi kita bisa gunakan aproksimasi. Bukan berarti pusat dipolnya kita anggap nol, tidak kan ya? Kita tidak anggap D-nya nol kan? Karena pada kenyataannya memang antar dua muatan itu memang terpisah. Cuman jaraknya sangat kecil. Sama seperti tadi, 1 km dengan 1 cm. 1 cm itu bukan berarti kita hilangkan 1 cm-nya, tidak. Tapi kita aproksimasi menjadi suatu hal yang kecil.
Nah, metode aproksimasi di sini kita gunakan ekspansi deret. Kenapa? Karena bentuknya itu eksponen. Biasanya kalau bentuk eksponen seperti ini, kita gunakan deretnya, ekspansi deret. Pendekatan aproksimasinya dengan ekspansi deret. Kalau kakak selalu ngajarkan di materi getaran osilasi di semester lalu, kakak selalu gunakan pendekatan ini sin ketika kita ingin menurunkan persamaan untuk getaran persamaan osilasi. Persamaan osilasi itu kan y double aksan ditambah dikurang kayaknya ya. Omega omega kuadrat y itu sama dengan nol. Nah, sebenarnya bentuknya kan nggak seperti ini. Awalnya kita ketemunya bentuknya sin omega kuadrat sin y sama dengan nol. Nah, ini solusinya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, jadi kita gunakan aproksimasi untuk sin y. Sin y juga bisa diaproksimasi. Sin X, aproksimasinya adalah X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5, dan seterusnya. Cos juga ada, tangen juga ada, ln juga ada, gitu. E juga ada, dan seterusnya. Banyak. Semuanya bisa ditulis dalam deret. Nanti dipelajari di Kalkulus 2. Dan pelajari bagus-bagus ya. Jangan kemis materi ini. Karena metode aproksimasi untuk deret itu sangat penting. Ya, kalau ada buku kalkulus Purcell, coba lihat di bagian belakang, itu biasa deretnya lengkap. Kalau nggak salah ada 5. Ya. Jadi diaproksimasi baru menjadi omega kuadrat, baru hasilnya yang A sin omega T plus P. Itu sebenarnya. Ini namanya persamaan diferensial, nanti juga dipelajari kok kalkulus 2, tapi materi UAS. Ya, masih lumayan lama. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke untuk latihan soal. Kakak anggap ini sebagai latihan soal ya, karena mencari medan listrik akibat muatan titik itu sama aja mencari medan listrik akibat mencari gaya interaksi akibat dua muatan. Sebenarnya sebenarnya sama aja sih. Kita lanjut dulu ya ke medan listrik akibat muatan garis. Ini yang bisa katakan lumayan seru. Jadi sumber medan listrik atau benda yang bermuatan nggak hanya muatan titik, nggak hanya elektron, nggak hanya proton. Semua benda di sekitar kita punya kemampuan untuk menghasilkan medan listrik. Ya kalau muatannya cukup, gitu ya. Jadi eh, pernah nggak sih eksperimen sendiri gitu ya, coba-coba kita gesekkan sesuatu, lalu benda itu kita dekatkan dengan kertas gitu misalkan, nanti kertasnya akan terangkat sendiri gitu misalkan. Itu salah satu gejala elektrostatik ya, di mana muatannya cukup untuk menarik muatan lain. Jadi kenyataannya, kenapa misalkan buku dengan buku di sini, kan kakak katakan dia punya medan listrik ya, kenapa tidak saling tarik menarik? Ya karena muatan yang kita berikan belum cukup untuk mereka saling tarik menarik. Supaya mereka bisa tarik menarik, kita harus trigger sesuatu gitu ya. Jadi semua benda di sekitar kita punya kapasitas itu. Kalau kita kasih muatan listrik yang cukup, dia akan menarik benda di sekitarnya. Nah, tapi eh, kecil atau besarnya bergantung dari si kapasitas benda itu. Kalau kita terus gosok gitu misalkan, tapi kemampuannya cuma katakan sekian Newton, ya sudah segitu doang. Makanya ada namanya benda konduktor dan ada benda isolator. Kemampuannya berbeda-beda. Kapasitas itu berbeda-beda. Ya, nah kita bahas di sini adalah benda-benda yang bentuknya simetris, bukan bentuknya yang aneh-aneh. Ya, bentuk simetris itu contohnya ya bisa kita katakan bola gitu ya, atau muat kawat melingkar gitu misalkan, yang simetris-simetris. Karena ya nanti lihat sendiri, simetris dia susah apalagi yang tidak simetris. Gitu ya. Nanti lebih simetris lagi kita bahas dengan metode hukum Gauss. Mencari medan listrik akibat muatan kontinu. Gitu ya, kontinunya 3 dimensi tapi. Kenapa kita perlu hukum Gauss? Karena belum pelajari tentang integral lipat 3. Karena terlalu jauh itu. Apalagi untuk fisika dasar ya. Fisika yang dasar banget, itu nggak perlu sampai bisa integral lipat 3, enggak. Tapi nanti di kalkulus dipelajari kok. Integral lipat 2, integral lipat 3. Baru mencari volume benda tak beraturan,
Itu di kalkulus juga. Setelah deret kalau nggak salah. Itu juga pelajari baik-baik ya. Karena volume bola itu bisa dibuktikan dari situ. Volume kerucut, volume tabung oke lah ya. Volume bola, luas permukaan bola itu bisa dibuktikan dari situ. Integral lipat dua, lebih gampang dipelajari bagus-bagus ya. Ya, materi TPB semuanya dasar ya. Jadi sebisa mungkin dikuasai semuanya. Ya, oke. Medan listrik akibat muatan garis. Kita nggak lagi bahas muatan titik, kita bahas muatan garis. Apa itu muatan garis? Ya, muatan garis adalah ya benda bentuknya garis tipis kayak kawat gitu misalkan yang bermuatan gitu ya. Jadi eh, muatan garis yang kita bahas di sini bisa saja lurus, bisa saja melingkar. Tapi kakak di sini bahas yang melingkar dulu, lebih gampang. Percayalah. Nanti kalau kita sudah bahas yang garis itu lebih susah. Ya, simetri lingkaran itu lebih gampang untuk masalah eliminasi arah yang radial keluar atau radial ke dalam. Itu ada eliminasinya, jadi bisa hilang. Gitu. Dan kita lihat sendiri ya, muatan garis yang melingkar. Katakan kakak punya kawat, kawatnya bentuknya melingkar, lingkaran. Ini bukan oval ya, ini melingkar dua dimensi gitu ya. Lalu kakak ingin mencari medan listrik tepat di sumbu tengah titik tengahnya itu. Kakak pengen cari medan listrik di sepanjang ini. Kakak nggak nanya medan listrik di sini, di sini, di sini, di sini enggak ya. Medan listrik yang kakak cari itu adalah di sini. Sepanjang sumbu di titik pusat. Yang kakak tarik melalui titik pusat lingkarannya. Kakak misalkan mau cari medan listrik di sini. Bisa? Ya bisa aja. Kakak mau cari medan listrik di sini, tepat di pusat banget, bisa aja. Ya berarti kalau kita mau cari di pusat, tinggal kita cari jarak E dengan kawat itu, katakan jaraknya D. Kalau kita pengen cari medan listrik di pusat ini, ya sudah kita set saja D-nya 0. Nanti kita dapat rumus nih, oh rumusnya seperempat pi, ada D per berapa, atau misalkan seper D, Kalau kita pengen di pusat, berarti D-nya 0. Ya udah set aja D-nya 0, maka medan listrik di pusat adalah seperti ini. Kalau nggak kebayang nanti kita hitung dulu ya. Jadi ibaratnya E yang di pusat tuh nggak perlu kita cari secara langsung. Kita cari di sembarang tempat. Normalisasi dulu secara umum. Ya, oke. Sekarang kita eh, ngecek namanya muatan garis itu terdiri dari muatan titik. Muatan titik yang sangat banyak. Jadi di sini ada muatan, di sini ada muatan, di sini semuanya ada muatan. Semuanya ada muatan dan semuanya berkontribusi pada medan listrik di titik itu yang mau kita cari. Nah, kita cari dulu sampelnya. Ini teknik integrasi yang sangat penting ya, sangat sedikit meribetkan sebenarnya. Metode matematikanya agak sedikit ribet. Kita ambil satu sampel muatan yang ada di dalam muatan kontinu ini, kita katakan muatannya adalah dq. Kenapa? Karena dari sekian banyak muatan di muatan garis itu, misalkan ya muatan garis totalnya adalah Q besar, kita ambil salah satu muatan kecil, muatan titik yang ada di situ, kita namakan dq. Dq ini menyebabkan, oke, anggap dulu muatan garis ini muatan positif. Ya, berarti di titik E, di titik bukan titik E ya, kita namakan titik P. Di titik P, medan listrik akibat si dq ini adalah arahnya kemana? Karena muatan ujinya kan positif ya, berarti arahnya adalah ke sini ya. Oh, jangan warna merah lagi. Nah, ini kita tulis sebagai DE. DE itu artinya medan listrik kecil akibat muatan titik. Jadi kalau kita ingin menghitung E semuanya, ya sudah berarti ini jumlahin ke situ, ini juga ada, ini kan DE DE semua nih. Ini DE 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 kan gitu ya. Semuanya itu kita jumlahkan, itu jadi E. Tapi menjumlahkannya nggak boleh diskrit.
menjumlahkannya harus kontinu, yaitu pakai integral. Jadi E nanti adalah integral dE. Nah, sekarang kita mencari dE ini saja. Kebayang ya? Jadi kita mencari medan listrik akibat muatan titik satu, sudah dapat dE itu seperti apa, tinggal kita integralkan, selesai. Gitu. Intinya gitu. Jadi dE, karena kita E itu kan seperempat pi, akibat sebuah muatan titik, dE itu berarti seperempat pi epsilon nol dikali dq dibagi dengan jaraknya itu bagaimana? Kakak lupa. Tadi ini jaraknya adalah Z, ini jarak ini ke sini adalah Z, ke pusat. Jarak dq dengan DE itu adalah R, R kecil, sorry. Lalu sudutnya theta. Oke, ya. Nah, berarti dq dibagi R kuadrat. Ya, kita abaikan arahnya. Oke, sekarang karena dia mereng, tidak pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y, kan mereng tuh DE-nya. Jadi DE-nya bisa kita proyeksi. Ada daerah yang mendatar horizontal ketika kita proyeksikan, yaitu yang ini. Ini DE arah horizontal. Kakak tulisnya apa ya? DE X saja ya. Kita anggap X saja. Yang ini, kakak tulis DEY. Nah, kalau Rausia bayangin, kan DE kan bukan hanya karena Deki ini ya. Jadi Deki itu bisa aja di sini, Deki bisa aja di sini. Lalu kakak tarik medan listrik di titik P, berarti kan ke situ ya. Dan kalau kita proyeksi lagi, maka ada komponen DEX ke sini, DEX, dan ada komponen DEY. Betul? Nah, DEX yang di depan ini, DEX itu bisa saling menghabiskan. Tapi DEY-nya saling menjumlahkan. Kebayang tidak? DEX itu bisa saling menghabiskan karena arahnya bisa yang berlawanan, tapi kalau DEY tetap arahnya ke atas semuanya. Misalkan di sini lagi deh, temennya aja ya. Jadi seberangnya itu di sini. Nah, di sini saja. Oke, ini juga ada deki, pakai warna hitam ya, coba. Nah, deki ini menyumbang medan listrik di titik P tadi, sini. Nah, itu DE. DEX-nya bagaimana? DX-nya ke sini, DEX-nya, DE-nya tetap ke atas. DEY. Sekarang perhatikan DEX ini bisa saling menghabiskan. Paham tidak? Karena satu arahnya ke depan, satu arahnya ke belakang. Ketika kita jumlahkan DX-nya akan saling menghabiskan. Paham tidak? Paham, Kak. Nah, begitu pula dengan pasangan-pasangan yang lain. Jadi misalkan ada deki yang di sini dan seberangnya deki di sini. DEY-nya tetap arah ke atas kan? Tapi DEX-nya satu ke belakang, satu ke depan gitu. Jadi akan saling menghabiskan. Itu yang kakak katakan sebagai simetri. Simetris artinya ada bagian yang nantinya bakal saling menghilangkan. Dan itu tidak perlu kita hitung. Jadi kalau kita bisa tulis D total atau ya integral dx atau EX itu bakal nol. Jadi nggak perlu kita hitung. Jadi kita fokusnya kemana? Fokus ke sumbu Y saja. Gitu. Karena semua muatan titik kan arahnya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas kan ya. Jadi komponen sumbu Y-nya tetap semuanya ke atas. Tidak ada komponen sumbu Y yang arahnya ke bawah. Gitu. Ya, berarti eh, di sini kakak cuma cukup tulis DEY. DEY itu sama dengan 1/4 pi epsilon nol dq dibagi R kuadrat. Arahnya kemana? Ke atas, sudah fix. Kita sudah tahu, karena arah yang komponen yang mendatar semuanya saling menghilangkan. Gitu. Nah, ini harus diingat. Oke, sekarang kita menghitung integral ini saja. Bagaimana kita menghitung, oh, mau EY, menghitung EY berarti integral DEY. Nah, bagaimana menghitung integral DEY? EY itu berarti integral DEY. Bagaimana menghitung integral nih? Integral 1/4 pi epsilon nol dq dibagi R kuadrat. Bagaimana menghitung integral ini? Integral terhadap Q, apa itu?
kita bisa definisikan yang namanya eh, muatan persatuan panjang. Sama seperti kita membuktikan momen inersia. Kakak dulu ketika ngajar momen inersia, kakak turunkan bagaimana muncul momen inersia bola dan semacamnya melalui teknik integrasi ini kalau masih ingat. Kalau di dosennya ada ajarin itu, ya berarti relate gitu. Ya, bukan hal yang baru berarti. Jadi kita definisikan sebuah, karena ini kan muatan garis, berarti kan panjang, bukan luas, bukan volume. Berarti kita definisikan rapat muatan persatuan panjang. Definisikan, definisikan lambda itu Q dibagi L. Berarti di kasus kita ini panjangnya adalah 2pi kali ada diketahui kok. Jari-jari lingkarannya adalah R besar. Oke, berarti L di sini panjang dari kawat melingkar kita ini itu adalah 2pi R gitu ya. Oke, sekarang kalau kita ingin gunakan perbandingan, perbandingannya berarti eh sebentar. dq dibagi 2pi dr. Oh, betul. Karena dia melingkar ya. Karena dia melingkar, kita nggak pakai panjang L ya, tapi kita pakai panjang busur lingkaran. Muatan perpanjang busur lingkaran ya. Kita nggak pakai 2πr, tapi kita pakai ds. Jadi dq ds. ds itu adalah panjang busur lingkarannya. Setiap panjang, karena kan dia melingkar ya, bukan panjang yang lurus ya. Kalau dia panjang melingkar seperti ini, berarti pecahan kecil dq tadi panjangnya adalah ds. Panjang dari kita ada kawat melingkar, kita potong bagian kecilnya. Bagian kecil itu kan juga bagian dari keliling lingkaran kan. Jadi kita namakan ds. Kita tidak anggap dia lurus, tapi tetap kita anggap dia melingkar ya. Jadi kalau integral dari ds, dengan ingat integral ds itu adalah 2pi kali r. Integral ds. Jadi ds busur lingkaran kecil-kecil kalau kita jumlahkan semua kan jadi satu lingkaran penuh. Panjangnya ya 2pi r kelilingnya. Jadi kita definisikan ini ya, dq itu sama dengan lambda ds. Dari sini kita bisa mengubah dq yang ini menjadi df, supaya bisa kita integralkan. Jadi, EY itu adalah integral seperempat pi epsilon 0 lambda ds dibagi r kuadrat. Nah, r ini bisa kita ganti jadi eh, r kuadrat tambah z. Betul ya. R ini bisa kita ganti jadi R kuadrat ditambah Z kuadrat. Betul ya, dari Pitagoras. Pitagoras yang ini, eh, dan yang ini. Antara R besar, R kecil dengan Z. Hubungannya itu. Kenapa kita ganti itu? Supaya kita bisa integralkan dia terhadap Vs. Nah, ribet ya sebentar. Oke, sudah selesai harusnya. R, kenapa? Karena R, jari-jari dari kawat dengan Z itu tidak berubah-ubah, nilainya fix ya. Jadi EY itu adalah integral seperempat pi epsilon 0 lambda itu depan ya. DS itu berarti kelilingnya. Integralnya sampai, oh sebentar, kakak kelirunya di sini. DEY itu berarti komponen yang sudah kita kalikan dengan cos ya, benar nggak? DEY itu adalah DE, jadi gini, DE itu adalah seperempat pi epsilon 0 dq per r kuadrat. Ini DE-nya. Kalau DEY berarti DE dikali cos theta. DEY itu adalah komponen yang tegak lurus, yang ke atas kan ya. Berarti DE dikalikan cos theta. Kakak lupa di situ.
Berarti DEY itu adalah DE dikali cos theta, yaitu seperempat pi epsilon nol dq per r kuadrat dikali cos theta. Ya, berarti ini juga jangan lupa ada cos theta. Nah, sekarang cos theta juga kita perlu ganti. Cos itu adalah apa? Samping per miringnya. Sampingnya r kecil, ini jangan kita ganti dulu berarti. Lambda ds dibagi r kuadrat dikali cos theta. Cos theta berarti sampingnya z, miringnya r, z per r ya. Nah, berarti dapat apa nih? Seperempat pi epsilon nol lambda z dibagi r pangkat 3 ds. Nah, sekarang r-nya tadi kita ganti menjadi eh, Pitagoras antara r besar dengan z ya. Jadi EY itu adalah integral seperempat pi epsilon nol lambda z dibagi. Nah, jadinya apa nih? Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2 ya, betul? Karena kan akar ya. Akar pangkat 3 jadi 3 per 2. Karena akar itu kan pangkat setengah ya, ds. Oke, sudah? Sudah sih sebenarnya. Tinggal kita integralkan saja ya. Integral ini terhadap ds bagaimana? Semuanya konstan terhadap s. Tidak bergantung pada ds. Partisi kecil dari keliling lingkaran tadi busur itu. Jadi semuanya kita keluarkan, semuanya konstan ya. Seperempat pi epsilon nol d lambda z dibagi, oh enggak, oh iya betul. Lambda z dibagi ini konstan ya terhadap ds, tidak ada fungsi s gitu ya. Jadi integral tidak, anggap menurut ds semua ini adalah konstanta, sebuah angka saja, tidak ada pengaruhnya dengan ds. Jadi ini z kuadrat tambah r kuadrat pangkat 3 per 2. Integral ds berarti dari 0 sampai 2 pi r sampai 1 keliling lingkaran. Dari titik ini integral kembali sampai ke titik itu berarti 1 keliling lingkaran, 0 sampai 2 pi r. Oke, berarti EY itu adalah seperempat pi epsilon nol. Lambda itu berarti bisa kita ganti jadi eh, muatan total Q dibagikan dengan L. L-nya 2 pi R ya. Q dibagi 2 pi R. Kali Z dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2. Ini 2 pi R. Nah, ini kan saling menghilangkan. Habis. Oke. Jadi medan listrik I itu adalah eh, seperempat pi epsilon nol, faktor ini nggak hilang-hilang ya, selalu ada, dikali Q dikali Z, ya mungkin lebih enak tulisnya kayak gini ya, Q dibagi eh oh enggak ya, jelek ya, itulah biarin aja lah, QZ dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3. Inilah medan listrik akibat muatan garis yang melingkar. Ini masih simetris loh. Artinya apa? Kita nggak perlu ngitung EX tadi. Kalau kita menghitung EX, ya hitung 2 kali. Ini kakak katakan tadi gampangnya simetris. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk jarak yang jauh dari cincin, dari muatan garis melingkar ini, bagaimana kalau jauh banget. Jadi orde dari jari-jari cincin katakan cm, yang kita cari kilometer. Jadi cincinnya di sini nih, cincinnya kecil gitu, katakan 2 cm diameternya, 2 cm, jari-jarinya 1 cm nih, kecil. Kita nanya pengaruh cincin ini pada suatu daerah 1 kilometer jauh di situ. Berapa medan listriknya? Berarti kita bisa gunakan aproksimasi Z itu sangat besar. Z itu kan tadi jarak dari si medan listrik di titik P dengan pusat cincin ya. Kalau itu sangat jauh, besar banget gapnya, bagaimana? Bagaimana jika bagaimana jika Z itu lebih besar daripada si D? Sorry, daripada si jari-jarinya. Kita bisa gunakan aproksimasi yang kayak gini aja. Itu pemikiran simpel anak SMA saja gini. Kalau Z
lebih besar daripada si R, berarti R itu kita anggap nol. Anggap ya, itu aproksimasi yang sangat tidak enak dipakai sebenarnya, tapi ya sudahlah gitu ya. Kalau mau pakai binomial juga boleh sih. Cuma kan kita perlu ngotak-ngatik lagi sebenarnya. Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2. Itu kalau kita ubah dulu ke satu tambah sekian, berarti eh, Z kuadrat dikali satu ditambah eh, R kuadrat per Z kuadrat gitu ya. Lalu ini jadi Z pangkat 3 dikali satu tambah R kuadrat per Z kuadrat tambah pangkat 3 per 2. Jadi ini Z pangkat 3 dikali satu ditambah 3 per 2 R kuadrat per Z kuadrat. Ini aproksimasi kalau pakai binomial. Dengan suku R-nya tidak kita anggap nol. Ya, itu aproksimasi yang lebih detail lagi. Cuman kita pengen yang benar-benar jauh banget, jadi R itu bisa kita anggap nol. Gitu ya. Jadi R menuju nol. Kenapa? Karena Z itu lebih besar daripada R. Jadi aproksimasi ini tidak kita gunakan. Kita pengen anggap jari-jarinya R-nya menjadi nol atau tidak ada pengaruh dari si R-nya. Jadi apa dong Kak? Jadinya kayak cincin tapi kecil banget. Jadi anggapnya kayak muatan titik kan? Jadi kayak titik, benar nggak? Jauh banget, R-nya kita anggap nol, itu berarti ibaratnya cincin itu bukan cincin lagi, tapi kayak titik aja, kayak muatan titik. Kalau kita ke luar angkasa lihat cincin sekecil itu, kayak titik doang kan gitu. Kalau titik doang berarti harusnya medan listriknya kayak medan listrik oleh muatan titik dong. Harusnya seperempat pi epsilon nol Q per Z kuadrat, harusnya kan gitu doang. Ya enggak? Coba kita hitung. Berarti kalau R-nya nol bagaimana? R-nya nol berarti EY sama dengan seperempat pi epsilon nol Q Z dibagi, ini jadi nol kan ya? Berarti Z pangkat 2 pangkat 3 per 2 jadi Z pangkat 3 kan? Dan E-nya menjadi apa? Seperempat pi epsilon nol Q dibagi Z kuadrat. Ini ya, dianggap layak muatan titik. Sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau dia kecil banget, jari-jarinya kecil banget, kita lihat keluar dari luar angkasa, misalkan jaraknya entah berapa kilometer, cincin itu dilihat seperti muatan titik saja. Pengaruh akibat diameternya nggak ada. Dan rumusnya sesuai, mirip muatan titik. Nah, ini aproksimasi yang kalau kita, ya bisa kita katakan cincin yang punya diameter, kita anggap dia menjadi sebuah muatan titik. Nah, aproksimasi yang lebih masuk akal ya ini, cuman kan tidak memperindah persamaannya kan. Jadi ini sering tidak dipakai. Pada jarak yang sangat jauh. Seberapa jauh? Ya, tergantung relatif. Ada yang mengatakan 10 Newton itu kecil, atau yang mengatakan 1 Newton baru kecil, atau ada yang mengatakan orde mili Newton baru kecil. Nah, itu relatif. Gitu. Intinya kalau dia benar jauh banget dan R bisa dianggap nol, maka muatan cincin tadi yang melingkar bisa kita anggap sebagai titik saja, kayak partikel, kayak elektron jadinya kecil banget. Dan rumusnya sesuai. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Enggak, Kak. Oke, eh ini garis, lalu nanti ada cakram, lalu ada muatan yang garis lurus itu. Ini masih melingkar ya, ini masih melingkar. Nanti ada yang lurus. Yang lurus yang lebih sedikit ribet eh, pemilihan kornelnya. Lalu dipol dalam medan listrik itu juga bisa buat torsi, bisa berputar. Nanti kita bahas. Selesai. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu kakak jelasin sih. Setelah itu nanti baru hukum Gauss. Mulai ribet ya, mulai kelihatan anehnya ya. Jadi ya intinya namanya juga muatan yang garis, muatan kontinu. Kita harus menjumlahkannya nggak boleh diskrit. Menjumlahkannya harus pakai
kontinu, yaitu pakai integral. Dan teknik pengintegralan ini sebenarnya sebenarnya dipelajari di kalkulus 2, tapi belum dipelajari. Lebih pelajarinya malah di Fidas dulu. Tapi sebenarnya metode pengintegralan ini sudah dipelajari di memang inersia sebenarnya. Kalau di semester lalu, kalau dosennya ada jelasin, diturunin momen inersia batang, misalkan momen inersia bola gitu misalkan, harusnya lebih make sense ya. Bukan hal yang baru lagi gitu. Oke, eh, kakak mau lanjut tapi rasanya takut mepet sesuai 10 menit. Tadi kita bahas ini, kita bahas berapa topik? Baru 3 topik saja sudah 1,5 jam. Percayalah di jurusan kalau di jurusan kakak ini mata kuliahnya namanya Medan Elektromagnetik, eh, itu menjadi matkul yang paling banyak yang ngulang ya, karena susah. TPB aja udah kayak gini, bayangin di jurusan bagaimana. Di jurusan lebih detail lagi dan lebih banyak definisi baru lagi. Notasi matematikanya juga aneh. Kakak dapat BC matkul itu karena dosen kakak juga termasuk dosen yang ambis. Tugasnya tiap minggu ada tugas, kuisnya 4 kali kayak KBR. eh Iya, ambis sih. Tiap minggu problem setnya ada. Susah jadinya. Ya, kita bahas sesempatnya ya. Eh, Tadi muatan garis, ini melingkar ya. Sekarang kita bahas yang lurus. eh Mungkin kalau misal mau dijadiin latihan soal, kakak bisa kasih kawat melingkarnya hanya setengah. Jadi cuman kayak segini doang. Nah, berapa medan listrik di pusat? Oh ya, tadi kakak pengen bahas medan listrik di pusat, betul? Medan listrik di pusat, betul ya. Jadi bagaimana muatan medan listrik di pusat kawat melingkar? Bagaimana medan listrik di pusat kawat melingkar? Di pusat kawat melingkar. Bagaimana? Berarti Z-nya 0. Benar ya? Tadi kan titik P kita kan di sini nih, jarak dengan pusatnya itulah Z. Ini Z. Nah, sekarang rumus kita tadi pada jarak Z dari pusat itu medan listriknya sepanjang sumbu Y itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q Z dibagi Z kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3/2. Bagaimana jika Z-nya 0? Kalau Z-nya 0 bagaimana? Berarti E di pusat itu berarti berapa? 0 ya? Karena ini kan 0 ya. Ini 0, ini kita masukin 0, jadi R pangkat 3 gitu ya. Ini kan 0, atasnya 0, ya sudah berarti 0. Berarti E di pusat nilainya 0. Ternyata apa? Kalau ada kawat melingkar, kita letakkan suatu muatan di tengah, pas di pusat kawat melingkar itu, muatan itu tidak merasakan apapun. Ternyata gitu ya. Jadi ini by matematika ya, by mathematics. Kalau misalkan berbeda dengan eksperimen, berarti ada faktor pengaruh yang lain. Berarti yang medan listrik bukan hanya dari cincin atau dari kawat ini, mungkin ada yang lain gitu misalkan. Tapi secara teori di pusat banget kita letakkan suatu muatan di pusat banget ya, maka di titik itu dia tidak merasakan apapun. Kenapa? Logikanya, pertama, dia tidak ada medan atau gaya yang mendorong dia ke atas ke bawah. Karena kan dia sejajar dengan si kawan melingkar ya. Kan datar tuh, dia pas di tengah,
Berarti tidak ada gaya mendorong dia atas ke bawah. Pertama. Yang kedua, tadi kita ingat simetris tadi. Kita ingat simetris tadi bahwa ini kita anggap gambar dari atas. Kita punya muatan positif di sini. Ini positif, positif, positif ini kawat kawat melingkar tadi. Bayangin bahwa kalau setiap muatan titik yang ada di garis ini saling menolak si muatan positif di tengah tadi. Jadi ini tertolak ke situ, tertolak ke situ, tertolak, 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 tertolak. Totalnya berapa? Pasti nol. Kebayang ya? Itu sama yang kayak tadi kita hitung yang di sini, di X ini. Ditolak ke kanan, ke kiri, depan, belakang, nah, semuanya pada satu bidang data, resultannya pasti nol. Sama seperti ini. Jadi logikanya dapat. Kalau di pas di pusat itu, pas di tengah banget, si muatan tuh tidak merasakan gaya apapun atau medan apapun. Itu. Jadi jangan takut kalau kita di sebuah cincin raksasa yang udah kelihatan setruman listriknya itu, kita di tengah aja pasti nggak dapat, nggak kena medan listrik. Kita nggak kena sengatan listrik istilahnya gitu. Kalau misalkan ada, ya itu. Oke. Ya boleh sih kalau mau di, tapi muatan yang lurus nggak kita bahas dulu ya, karena nggak sempat. Mungkin harusnya kalau mau cobain sendiri di rumah ya sebagai latihan soal, kawatnya hanya hanya setengah aja, hanya setengah saja. Ya, eh, jari-jarinya adalah R, ya, muatan total eh, setengah setengah cincin ya, cincin cincin setengah melingkar bermuatan positif Q. Berapa medan listrik di pusat? Berapa medan listrik di pusat? Coba dikerjain kalau mau. Itu sebagai latihan lumayan membantu. Ya. Nanti bisa variasiin aja. Kalau dia cuma seperempat, bagaimana? Kawannya cuma segini. Ya berarti ini bagi dua aja kan. Logikanya kan gitu ya. Tapi harus dihitung. Ini tadi arahnya ke atas ya. Nah, melihat ribetnya ini, kalau misalkan ditanya berapa medan listrik di luar cincin, katakan di sini, pasti ribet ya nyarinya ya. Karena nyari pas di tengah aja udah susah banget ya. Kalau kita mikir lagi kalau di luar bagaimana ya. Hmm. Tapi itu bukan simetris lagi, jadi kayaknya nggak dibahas di TPB deh. Kalau di jurusan ya ada. Ya, rasanya itu aja ya yang kita bahas hari ini. Eh, ya kalau mau dikerjakan boleh, ya nggak juga nggak apa-apa. Yang mana tahu tertarik untuk latihan boleh silakan. Berarti kalau nggak salah soal UTS tuh sering muncul yang batang, yang lurus. Nanti next meeting kita bahas itu. Kalau melingkar agak jarang keluar. Sering keluar tuh lurus atau kalau enggak yang keluar tuh hukum Gauss. Jadi antara ini muatan. Oke, dibaca-baca lagi ya. Mungkin ini
sedikit baru bagi Rasya gitu ya. Masih kurang nangkep, nggak apa-apa, diulang-ulang lagi aja. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Cukup kayaknya Kak. Oke, eh, ya kalau gitu sudah boleh live. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Makasih banyak Kak. Sama-sama, Rasya.